Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran yang baru, yaitu Bank Sentral. Nah, Bank Sentral ini merupakan materi ekonomi kelas 10. Nah, dalam pembelajaran Bank Sentral Republik Indonesia, yakni Bank Indonesia kali ini, akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Maria Joana. Nah, dalam pembahasan atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita itu akan mempelajari mengenai 5 hal penting di dalam Bank Indonesia atau Bank Sentral Republik Indonesia. Hal yang pertama yaitu mengenai pengertian Bank Sentral Republik Indonesia atau pengertian Bank Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai fungsi Bank Sentral Republik Indonesia atau Bank Indonesia. Dan selanjutnya yang ketiga adalah status dan kedudukan Bank Sentral Republik Indonesia, yakni Bank Indonesia. Dan yang keempat, kita juga akan mengetahui dan mempelajari bersama mengenai visi, misi, dan nilai strategis Bank Sentral Republik Indonesia. Dan yang terakhir itu, kita juga akan belajar mengenai tujuan dan tugas penting Bank Sentral Republik Indonesia. Yang pertama kita akan bahas bersama-sama yaitu mengenai pengertian Bank Sentral Republik Indonesia atau Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia itu merupakan bank sentral di Indonesia, di mana Bank Indonesia itu sebagai sumber belajar dan dalam rangka melaksanakan program edukasi masyarakat mengenai bidang tugas dari Bank Indonesia itu sendiri. Lalu, bidang tugas Bank Indonesia sendiri itu secara umum yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga menerima kunjungan-kunjungan dari masyarakat luar, seperti halnya dari lembaga pendidikan, instansi, atau perusahaan, dan lain-lain. Nah, misalnya dari lembaga pendidikan itu biasanya untuk study tour, penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi Bank Sentral Republik Indonesia yaitu fungsi utama dari Bank Indonesia itu sendiri sebagai pengendali peredaran uang yang beredar di Republik Indonesia ini. Nah, menurut struktur moneter, fungsi dari Bank Sentral Republik Indonesia atau Bank Indonesia itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada bank sirkulasi, yang kedua itu ada bankers bank, dan yang ketiga itu ada lenders of last resort. Yang pertama adalah bank sirkulasi. Nah, bank sirkulasi ini itu sebagai Bank Indonesia yakni sebagai pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang. Nah, di dalam pengedaran uang ini dapat berupa uang logam maupun uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada Bankers Bank. Bankers Bank itu Bank Indonesia sebagai sumber dana bagi pihak-pihak lain, di mana Bank Indonesia sebagai bankir dari bank-bank. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank-bank lainnya. Lalu yang ketiga adalah lender of last resort, di mana Bank Indonesia itu memberikan pinjaman kepada bank-bank lain berupa fasilitas kredit likuiditas. Selanjutnya, secara umum, fungsi Bank Sentral Republik Indonesia atau Bank Indonesia yaitu sebagai pengendali peredaran uang yang beredar di Republik Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui fungsi dari Bank Sentral itu sendiri atau Bank Indonesia, kita itu juga harus mengetahui mengenai status dan kedudukan dari Bank Sentral Republik Indonesia atau Bank Indonesia itu sendiri. Nah, status dan kedudukan Bank Sentral Republik Indonesia atau Bank Indonesia itu sebagai lembaga negara yang independen, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sebagai badan hukum. Yang pertama adalah sebagai lembaga negara yang independen itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berbunyi sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia itu tidak menerima atau berdiri sendiri atas namanya sendiri seperti itu. Dan Bank Indonesia itu menolak serta mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juga terjadi perubahan sedikit di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yaitu memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Nah, yang kedua itu sebagai badan hukum. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum itu terdiri dari dua hukum. Yang pertama itu ada hukum publik dan yang kedua itu ada hukum perdata. Yang pertama adalah hukum publik, di mana Bank Indonesia itu berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugasnya. Serta yang kedua itu hukum perdata, di mana Bank Indonesia itu bertindak atas namanya sendiri dan tidak dari campur tangan baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, selanjutnya Bank Indonesia itu dalam mencapai tujuan utamanya itu, Bank Indonesia sendiri itu memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara emerging market untuk Indonesia maju. Serta untuk mencapai visi tersebut, Bank Indonesia ini memiliki 7 misi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lainnya. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Lalu yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Lalu yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijaksanaan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai strategis Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia atau Bank Sentral Republik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis yang terdiri dari 5 nilai. Yang pertama itu adalah kejujuran dan integritas, atau yang biasa dikenal dengan trust and integrity. Lalu yang kedua itu ada profesionalism atau profesional. Yang ketiga ada keunggulan atau excellent. Yang keempat ada mengutamakan kepentingan umum atau public interest, dan yang kelima ada koordinasi dan kerjasama tim yang berdasarkan keutuhan dan nilai-nilai agama atau religi. Jadi, Bank Indonesia itu memiliki nilai-nilai strategis di mana dalam sistem kerja Bank Indonesia itu harus memiliki kejujuran, profesionalisme, keunggulan, mengutamakan kepentingan umum, serta koordinasi dan kerjasama tim yang berdasarkan asas atau nilai-nilai keagamaan atau religius. Nah, selanjutnya tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal Bank Indonesia itu terdapat dalam gambar berikut yang paling atas di bagian atap, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, dalam nilai rupiah itu memiliki dua aspek yang harus difokuskan oleh Bank Indonesia.
Aspek yang pertama yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang atau jasa. Lalu yang kedua ada kestabilan rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, aspek yang pertama ini dapat tercermin pada perkembangan laju inflasi pada saat ini, sedangkan aspek yang kedua ini tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang di negara-negara lain. Nah, pada umumnya, perumusan tujuan tunggal Bank Indonesia ini digunakan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, serta batas-batasan dan tanggung jawab dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya selain tujuan utama dari Bank Indonesia itu sendiri, Bank Indonesia itu juga memiliki 3 pilar utama. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Lalu yang kedua ini mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga itu mengukur dan mengawasi bank. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian materi mengenai Bank Sentral Republik Indonesia atau Bank Indonesia ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Nah, jika ada yang kurang jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bisa melewati email yang tertulis pada layar atau melewati Instagram. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada pertemuan dan materi selanjutnya. Salam sehat selalu.